Halo Sobat Imun, selamat datang kembali di GS Imun Talk. Kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang sering jadi perbincangan di dunia kesehatan dan juga olahraga, yaitu steroid. Tapi kayaknya kita harus lebih detail ya tentang apa yang dimaksud dengan steroid. Karena di kalangan masyarakat awam, kadang yang dimaksud steroid itu adalah obat hormon anabolik yang biasa dipakai untuk membesarkan massa otot gitu ya, meningkatkan kekuatan otot. Sementara itu yang sering digunakan atau dimaksud oleh kelompok medis seperti juga dokter adalah kortikosteroid ya. Jadi keduanya walaupun memang sama-sama kelompok senyawa steroid, namun beda dalam penggunaannya, mekanisme kerjanya dan dampaknya. Kelompok yang pertama itu disebut sebagai steroid androgen anabolik atau kita singkat SAA yang banyak disalahgunakan oleh atlet, binaragawan, atau sekarang adalah kelompok transgender. Sedangkan kelompok yang kedua merupakan obat yang digunakan oleh dokter untuk mengatasi penyakit-penyakit inflamasi. Jadi, karena itu Sobat Imun, biar tidak keliru, ada baiknya kita luruskan dengan membahasnya secara lebih detail apa itu steroid, dan kita tahu bahwa di balik manfaatnya ada juga potensi efek samping yang kita perlu waspadai. Yuk kita mulai. Jadi Sobat Imun, steroid itu adalah sekelompok senyawa organik yang berasal dari alam atau alami maupun juga yang sintetis buatan yang terdiri dari struktur unik berupa 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin ya. Terdiri dari 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Salah satu contoh steroid alami yang mungkin sobat kenal adalah testosteron, yaitu hormon yang dihasilkan oleh tubuh manusia terutama pada pria. Contoh yang lain adalah kortisol, hormon yang dikeluarkan pada saat kita mengalami stres. Steroid memegang peran penting dalam bidang biologi, kimia, dan kedokteran. Kelompok senyawa steroid ini mencakup semua hormon seks, kemudian hormon korteks adrenal, sterol vertebrata, serta hormon yang diperlukan oleh serangga untuk mengganti kulit dan banyak lagi zat-zat aktif fisiologis lainnya pada hewan dan tumbuhan. Di antara steroid sintetik yang memiliki nilai terapeutik penting adalah yang satu adalah senyawa anabolik yang bisa merangsang pertumbuhan, yang kedua adalah senyawa antiinflamasi, dan yang ketiga adalah kontrasepsi oral. Nah, Sobat Imun, yang akan kita bahas pada bagian pertama kali ini adalah jenis steroid androgen anabolik atau SAA. SAA adalah turunan sintetis dari hormon testosteron. Fungsinya mencakup dua hal, yaitu androgenik, artinya memperkuat karakteristik maskulin ya, seperti misalnya menimbulkan suara yang berat, kemudian pertumbuhan rambut wajah seperti misalnya jambang, kumis atau janggut, dan juga perkembangan organ seksual pria. Yang kedua, sifatnya adalah anabolik, artinya merangsang pertumbuhan otot dan tulang. SAA ini menarik perhatian khususnya di kalangan atlet dan binaragawan, karena dianggap mampu meningkatkan massa otot, kekuatan otot, dan performa fisik secara cepat. Bahkan ada yang bilang, nggak perlu olahraga berat, otot bisa tetap terbentuk, walaupun efeknya lebih maksimal kalau digabungkan dengan olahraga. Dan di kalangan penggunanya, senyawa ini biasa dikenal dengan nama-nama yang unik ya, Arnold, Gear, Jim Candy, Juice, Pampers, Roids, Stackers, atau Weight Gainers. Secara mekanistik,
SAA ini bekerja melalui dua jalur, yaitu yang pertama melalui efek genomik. Artinya SAA itu akan berikatan dulu dengan reseptor tertentu di sel, mengaktifkan gen dan kemudian menghasilkan protein yang kemudian merangsang pembesaran otot. Namun proses ini memang memakan waktu yang agak lebih lama. Efek yang lainnya adalah efek non-genomik. Efek ini lebih cepat karena tidak melalui aktivasi gen, tetapi tetap bisa merangsang peningkatan massa otot dan kekuatannya. SAA dapat meningkatkan performa secara umum melalui pengaruhnya pada beberapa organ, ya, walaupun bukti-buktinya nggak cukup kuat, misalnya pada pembuluh darah, kemudian pembentukan sel-sel darah merah, dan juga pada susunan saraf pusat. Di sumsum tulang, testosteron meningkatkan zat yang merangsang pembentukan sel darah merah. Dan dengan sel darah merah yang meningkat jumlahnya, maka semakin banyak juga sari-sari makanan dan energi serta oksigen yang dihantarkan ke jaringan otot, membuat ototnya bisa makin besar dan makin kuat. Selain itu, jumlah aliran darah yang menuju ke otot juga bisa semakin meningkat. Di jaringan ototnya sendiri, melalui reseptornya pada sel satelit, kemudian mioblast, miosit, fibroblast, testosteron ini dapat merangsang penambahan jumlah sel-sel otot dan pembesaran atau hipertrofi sel-sel otot. Sedangkan pada susunan saraf pusat, testosteron dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan perilaku agresif atau siap untuk bertarung, siap untuk bertanding gitu ya. SAA tersedia dalam bentuk oral dan injeksi. Berikut ini beberapa contoh yang umum digunakan berdasarkan referensi medis yang terbaru. Metandrostenolon atau dianabol diberikan secara oral. Stanozolol atau Winstrol itu juga secara oral. Sedangkan yang diberikan dalam bentuk suntikan, contohnya adalah nandrolon dekanoat atau dikenal dengan nama dagangnya dekadurabulin dan testosteron enantat. Nah, Sobat Imun, meskipun SAA punya manfaat medis seperti mengatasi gangguan hormon atau membantu pemulihan penyakit tertentu, penyalahgunaan SAA adalah masalah yang besar. Biasanya orang-orang yang menyalahgunakan SAA itu memakai dosis 10-100 kali lipat dari yang disarankan secara medis. Bahkan ada yang memakai beberapa jenis SAA sekaligus dengan harapan meningkatkan efeknya sambil mengurangi efek sampingnya. Sayangnya itu semua salah besar. Efek samping penyalahgunaan SAA bisa sangat berbahaya dan tergantung pada usia pemakainya, jenis kelaminnya, dosis, serta durasi penggunaannya. Contohnya, pada otak, penyalahgunaan SAA bisa menyebabkan perubahan suasana hati, bahkan bisa menyebabkan depresi, atau sebaliknya agresi yang berlebihan yang kita sebut sebagai roid rage. Di liver, obat ini atau senyawa ini bisa menyebabkan kerusakan hati, bahkan risiko mengalami gagal hati. Di sistem kardiovaskuler, ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, kemudian juga meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ya. Di sistem reproduksi, walaupun pada umumnya diharapkan senyawa ini bisa meningkatkan libido, tetapi pada penyalahgunaan atau penggunaan jangka panjang, pada pria justru bisa menyebabkan penyusunan testis, penurunan jumlah sperma, impotensi. Sedangkan pada wanita bisa menyebabkan gangguan menstruasi dan mungkin juga suara menjadi lebih berat, atrofi payudara dan sebagainya. Pada ginjal dan sistem muskuloskeletal akan menyebabkan kerusakan fungsi ginjal dan gangguan pertumbuhan tulang serta otot pada usia muda.
Penggunaan SAA di luar indikasi medis nggak hanya membahayakan kesehatan, tapi juga melanggar hukum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di dunia olahraga misalnya, SAA ini dianggap sebagai doping dan melanggar aturan kompetisi. Salah satu atlet yang ketahuan menggunakan SAA itu nanti akan bisa didiskualifikasikan, dilarang bertanding, bahkan reputasinya bisa hancur ya. Kita masih ingat kasus yang terkenal terkait penyalahgunaan SAA ini adalah Ben Johnson yang pada Olimpiade tahun 1988, walaupun dia itu memenangkan medali emas pada nomor 100 meter dengan catatan waktu yang fantastis, tapi kemudian dia diketahui terbukti positif menggunakan stanozolol, maka gelarnya dicopot, dia didiskualifikasi, dan itu adalah salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan SAA pada olahraga ya. Jadi Sobat Imun jangan pernah ambil risiko. Sekarang Sobat Imun sudah tahu kan bahwa meskipun steroid androgen anabolik atau SAA ini punya manfaat dalam dunia medis, namun penyalahgunaannya justru lebih banyak membawa risiko yang berbahaya. Kalau Sobat Imun mau tubuhnya sehat dan bertenaga, tetaplah fokus pada hidup yang sehat. Olahraga yang rutin, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Jangan lupa healing ya. Oke. Baiklah Sobat Imun. Itulah tadi bagian pertama dari pembahasan kita tentang steroid. Pembahasan berikutnya adalah tentang kortikosteroid, hormon yang dihasilkan oleh korteks kelenjar adrenal yang banyak digunakan oleh dokter sebagai terapi antiinflamasi. Nantikan di bagian yang kedua ya. Terima kasih sudah menonton episode GS Imun Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang menarik, sekali lagi jangan lupa tulis di komentar. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam imun sehat.